Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Zakaria pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Zakaria pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, "Apa yang engkau lihat?" Jawabku, "Aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apakah arti semuanya ini, Tuanku?" Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Maka berbicaralah ia, katanya, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel." Bunyinya, "Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau? Gunung yang besar? Di depan Zerubabel, engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, 'Bagus, bagus sekali batu itu.' Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku demikian, 'Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi." Ayat mas renungan hari ini terambil dari Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-10 dalam versi Firman Allah yang hidup. Janganlah memandang hina permulaan yang kecil ini, karena Tuhan bersukacita melihat pekerjaan itu berada di tangan Zerubabel. Renungan hari ini berjudul Permulaan yang Kecil, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, pada tahun 1848, Insinyur Charles Ellet Jr. menghadapi kebingungan besar. Bagaimana membangun jembatan untuk melintasi jurang air terjun Niagara? Bagaimana menyeberangkan kabel melintasi sungai yang deras? Terinspirasi oleh sebuah mimpi, Charles memutuskan untuk mengadakan kontes menerbangkan layang-layang. Seorang remaja asal Amerika Serikat, Hoffman Walsh, meraih hadiah $5 ketika layang-layangnya berhasil mendarat di sisi sungai yang terletak di wilayah Amerika Serikat. Tali layang-layang Hoffman kemudian diikat pada sebatang pohon dan digunakan untuk menarik tali yang lebih ringan ke seberang sungai. Secara bertahap tali yang lebih berat pun ditarik hingga akhirnya kabel utama dapat diseberangkan. Dari permulaan yang kecil inilah konstruksi jembatan gantung air terjun Niagara dimulai. Tantangan membangun jembatan dan permulaan yang sulit tersebut mirip dengan persoalan yang dihadapi bangsa Israel saat membangun kembali Bait Allah setelah kembali dari pembuangan di Babel. Seorang malaikat menguatkan Nabi Zakaria dengan pesan bahwa tidak ada yang dapat menggagalkan pekerjaan Allah dan semuanya
akan diselesaikan dengan rohnya. Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6. Beberapa orang yang pernah melihat kemegahan bait Allah yang lama merasa khawatir bahwa bangunan yang baru ini tidak akan sebanding. Ezra pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Namun malaikat mendorong Zakaria agar mereka tidak memandang hina permulaan yang kecil ini, karena Tuhan bersukacita melihat pekerjaan itu telah dimulai. Sahabat ODB, walaupun tugas-tugas yang Allah percayakan kepada kita nampak sepele dan sederhana, namun kiranya kita diteguhkan oleh kenyataan bahwa Dia sanggup memakai hal-hal kecil seperti benang layang-layang untuk menyelesaikan pekerjaannya yang besar. Sahabat ODB, bagaimana Anda dikuatkan dengan menyadari bahwa pekerjaan Allah seringkali dimulai dari hal kecil? Bagaimana Anda dapat mempercayai kesetiaannya? Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau setia memenuhi rencana-rencanamu atas hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penghiburan yang Anda rasakan hari ini, rindu kami bagikan juga kepada jutaan orang lainnya. Jadilah perpanjangan tangan Tuhan bersama kami. Lewat doa dan dukungan donasi Anda, kami dapat terus hadir membagikan firman Tuhan yang mengubahkan hidup ke seluruh penjuru negeri. Mari bermisi bersama di santapanrohani.org. Dari kesetiaan seorang hamba Tuhan hingga ketekunan seorang istri yang mencatat setiap pengajaran. Allah memakai kata-kata Oswald Chambers untuk memberkati generasi demi generasi. Hari ini, warisan iman itu dapat Anda baca di atmos.org/id. Terima kasih buat segala yang telah kau lakukan.